Kita lanjutkan yang kedua, yaitu Complexitas Equity Method yang kedua, perolehan bukan pada awal tahun atau interim. Kalau yang tadi itu kita kan udah bahas yang cost tidak sama dengan book value net asset investee, itu yang di awal tahun, sekarang yang bukan di awal tahun, misalnya di 1 Juli gitu atau 30 Maret, biasanya kayak gitu soalnya. Langsung aja kita ke contoh soal interim. Nih, P membeli 40% saham biasa seharga 500 juta. Transaksi ini dilakukan pada tanggal 2 Juli nih. Yang ini yang bikin dia namanya interim gitu. Karena dia pada tanggal 2 Juli 2017. Oke. Ini, buatlah jurnal pembelian saham S oleh P. Jadi kita buat jurnal kayak biasa, investment in S pada cash, yaitu sebesar, karena dia katanya membeli 40% saham biasa seharga 500 juta. Berarti di sini 500 juta. Oke, kepemilikannya udah jelas 40%. Terus yang kedua, buatlah alokasi excess value. Oke, kita baca lagi. Ekuitas S pada tanggal 1 Januari 2017 terdiri dari modal saham 1 miliar, saldo labanya 200 juta. Selisih nilai investasi P dengan nilai buku aset neto S diidentifikasi ke, di sini dia langsung ngasih tahu ke kita under value dan over value-nya. Lebih mudah ya teman-teman. Biasa. Oke, persediaannya itu 25% under value. Nah, karena dia under value, maka kita asumsikan dia itu ternyata terjual habis pada akhir tahun 2017 gitu. Makanya dia di awal itu dianggap under value atau dapatnya under value di fair value-nya. Aktiva lancar lainnya berarti current asset, other current asset lah tibanya. 10% under value. Ini juga under value dan diasumsikan terpakai habis pada akhir tahun 2017. Nah, tanahnya 50% under value dan bangunannya 40% over value, masih dapat digunakan 10 tahun. Nih, kalau tanah under value berarti kekurangan, ini berarti kelebihan dan masih dapat digunakan 10 tahun. Nah, ternyata masih ada sisanya, dialokasikan ke paten yang memiliki umur manfaat sebesar 10 tahun. Nah, bedanya paten sama goodwill itu adalah kalau goodwill itu nggak bisa diamortisasi, dia bisanya itu di impairment gitu, dinilai kembali fair value-nya. Sedangkan kalau paten ini bisa diamortisasi. Di sini kalau misalnya umur manfaatnya itu 10 tahun, maka kita amortisasi 10 tahun gitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nih, saldo awalnya itu berarti 1 miliar ditambah dengan 200 juta. Nah, terus kan ditambah dengan net income. Karena sini S menghasilkan laba bersih selama 2017 dan 2018 berturut-turut sebesar 200 juta dan 300 juta. Di sini kan dia masih tanggal Juli 2017 kan. Jadi kita cuma lihat net income yang mempengaruhi di tanggal 1 Januari sampai 2 Juli 2017. Jadi di sini kita bisa katakan bahwa net income-nya itu adalah 200 juta. 200 juta. Tapi yang berpengaruh ke kepemilikan kita atau total neto asetnya si PTS atau ekuitas itu si PTS itu dari tanggal 1 Januari sampai 2 Juli alias 6 bulan. 6 per 12. Jadi nggak semuanya. Dapatlah 100 juta. Terus dividennya juga kayak gitu, nggak semuanya. Coba kita lihat di sini, dividen dibayarkan 2 kali dalam 2017 dan 2018, itu tanggal 1 April dan 1 September. Nah, sampai tanggal 2 Juli pas kita membeli sahamnya kan masih tetap perusahaan itu udah membagikan dividen di tanggal 1 April gitu. Jadi kita ambil dividen yang 1 Aprilnya aja. Yang 1 September itu kita biarin karena kan belum menerima kan pas kita membeli. Jadi dividen di tanggal 1 April itu sebesar 60 juta dikurang ya, karena dividen kan mengurangi ekuitas kita. Di sini 60 juta. Dapat kita katakan saldo akhirnya adalah saldo akhir
ekuitas per 2 Juli 2017. Juli. Oke. Ini saldo awalnya udah kita dapat. Sekarang kita nyari excess value-nya. Nah, imbalan atau harga perolehannya atau cost-nya itu kan tadi dapat 500 juta. Sedangkan itu aset tercatatnya itu berarti yang ini saldo akhir ekuitas per 2 Juli 2017 dikali dengan kepemilikan. Nah, dapat kita katakan excess value-nya itu adalah 500 juta dikurang 496 juta. Dapatlah 4 juta. Nah, soal nomor 2. Buatlah alokasi excess value oleh POK. Alokasinya kan berarti ini udah diketahui kan, persediaannya itu under value, aktivitas lancarnya itu under value juga. Berarti di sini inventory-nya dulu, persediaan under value berarti dia kan katanya 25%. Maka 25% dari excess value-nya. Kalau under value berarti dia positif ya. Kalau aset under value positif, kalau aset over value itu negatif. Dan untuk liabilitas kebalikannya, under value-nya liabilitas itu adalah negatif, sedangkan over value-nya liabilitas itu adalah positif. Ini 1 juta. Aktiva lancar lainnya juga under value, 10% dikali dengan excess value-nya. Land under value juga, berarti 50% dikali dengan excess value-nya. Sedangkan bangunan itu over value, berarti kita ini negatif itu, negatif 40% dikali dengan excess value-nya. Nah, selebihnya itu akan masuk paten. Langsung aja 4 juta dikurang 1, dikurang 4, dikurang 2, dikurang 1,6. Nah, 2.200.000 untuk paten. Nah, ini kita udah mengalokasikan excess value-nya oleh P atau oleh investor. Nomor 3, hitunglah pendapatan investasi dari S selama 2017 dan 2018. Hitunglah saldo investasi di S per 31 Desember 2017 dan 2018. Ini bisa langsung dicari, atau kalau aku pribadi lebih ke aku cari dulu jurnalnya gitu, biar tinggal nambah kan lebih jelas dan lebih mudah. Oke, kita langsung nyari yang nomor 5 dulu, baru ntar nomor 5 itu bisa menjawab soal nomor 3 dan nomor 4. Buatlah semua jurnal yang dicatat oleh P terkait dengan transaksi investasi selama 2017 dan 2018. Ini kita tarik. Nah, oke, lanjutkan. Penerimaan dividen itu sebesar, karena waktunya udah 8 menit, jadi kita lanjutkan ke video selanjutnya ya.